Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Dan alhamdulillah hari ini cuaca seperti yang terlihat di depan kita sangat-sangat indah, sangat-sangat cerah. Jadi ini mendukung sekali untuk saya mau nunjukin ke kalian semua untuk bagaimana progres dari seputaran proyek di Mandalika ini. Nah, kebetulan kita berada sekarang di proses di bypass yang kilometer yang ke-17 di sini. Di sini sudah nggak asing lagi ya buat kalian semua, karena di depan kita sebelah kanan terutama ini udah ada landmark dari Welcome to Mandalika ya. Jadi karena cuaca yang sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat bagus di pagi ini, saya ngajak kalian untuk ke arah sirkuit Mandalika. Seperti apa progres dari jalan provinsi yang tidak kurang kita kupas selalu ya. Nah, di tengah-tengah sini, di bypass ini, di bundaran ini masih pengerjaan untuk area taman dan sebagainya, untuk penataan landscape terutama di tengah di bundaran-bundaran di bundaran yang ada di sebelah kanan kita. Nah, kita akan langsung aja menuju ke jalan provinsi yang akan terkonek ke arah gerbang masuk PPIV ya, mulai dari depan sini ya. Jadi udah kita bahas beberapa hari yang lalu juga. Di sini akan terbagi menjadi 3 tahap pengerjaan. Jadi ada pun total panjang dari jalur yang akan dilakukan pelebaran atau perubahan menjadi 4 lajur, yang mana kita tahu selama ini lajur ini sempit ya sebelumnya. Dan 3 tahap atau 3 paket layaknya bypass dari bandara menuju Mandalika. Namun di sini panjang total sekitar 6,5 km. Nah, ini sekarang kita di paket 3 ya teman-teman. Paket 3 ini panjangnya cuma 1,6 km. Seperti ini progres yang bisa kita lihat. Sejumlah truk-truk besar yang lewat masih mengangkut ini ya, material, menjemput dan mengantar material kemana di titik yang difungsikan. Nah, jadi pelebarannya dari bundaran barusan sepanjang 1,6 km ini untuk paket Mandalika 3 ya. Dan nantinya akan dilanjutkan paket yang kedua itu sepanjang 2 km langsung sampai di depan SPBU atau langsung di depan sirkuit Mandalika. Dan paket yang ketiga itu di sisi barat sirkuit Mandalika, yaitu di jalur yang mana merupakan westgate area. Saya akan zoom sedikit kameranya di sini untuk melihat lebih dekat. Nah, progresnya seperti ini nih. Tuh, sudah mulai dikerjakan yang di sebelah kiri ya, karena pemadatan galian badan jalan terutama di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan nanti kita berbelok kanan, maksud saya dari sini. Di situ juga ada akses yang lurus ke depan sana, terkonek ke arah tikun yang kelima, tapi jalur yang ke arah PIP lewat sini ya, ke kanan sini. Nah, progres yang bisa kita amati sebelah kiri, selain penggalian badan jalan sudah dilakukan, pemadatan dan pengerasan sembari dilakukan bersamaan. Nah, kemungkinan untuk paket yang ketiga dan paket yang kedua ya, atau kita bilang aja segmen ya, segmen 3 dan segmen 2 itu dari bundaran bypass barusan sampai ke gerbang PPIV atau gerbang parkir PIP yang ada di sisi utara sirkuit atau di area belakang pedok dan pit building. Itu ini yang diprioritaskan yang lebih utama. Jadi ada 2 jalur untuk segmen yang ketiga. Kemudian nanti di segmen yang kedua yaitu menuju ke arah sirkuit ya, dari beberapa meter di depan nanti itu akan dibikin menjadi 4 lajur seperti progres atau seperti proyek bypass yang kita lihat dari arah bandara menuju Mandalika sendiri. Nah, perkerasan pemadatan terus dilakukan pada badan jalan yang akan dijadikan lajur atau jalur. Nah, di sini teman-teman bisa mudah-mudahan bisa terlihat jelas seperti apa progres yang bisa kita amati bersama ya. Ini diprioritaskan supaya tuntas sebelum MotoGP digelar di Mandalika ini. Nah, untuk yang segmen yang pertama itu yang berada di sisi barat sirkuit sampai menuju ke bundaran Triputri atau dekat Masjid Nurul Bilad yang ada di kawasan barat Mandalika sana,
itu akan dituntaskan pada saat MotoGP selesai dihelat atau selesai digelar. Jadi bisa kita bagikan informasi ini ke teman-teman supaya sama-sama tahu, supaya kita sama-sama mengetahui ya bagaimana ruang lingkup yang akan dikerjakan pada jalan provinsi dari bypass menuju kawasan sirkuit. Dan sekarang kita sudah tiba di kawasan segmen yang kedua. Nah, jadi dari titik sini akan dilakukan pelebaran sebanyak maksud saya itu selebar 4 lajur akan dibentuk, karena mengingat kawasan sini akan padat dengan area parkir yang ada di sebelah kiri, atau tujuan utama atau kita bilang hardcore place ya pada gelaran MotoGP, baik itu sirkuitnya sendiri ada di depan sini, kemudian area parkir dan area drop off untuk shuttle bus para penonton dan pengunjung sirkuit ya ada di sekitar sini. Sehingga di sini dibutuhkan pelebaran jalan atau pembuatan lajur sebanyak 4 lajur. Yang semula jalan yang sudah ada atau existing road seperti yang kita lihat di depan hanya memiliki lebar sampai 5 meter saja. Namun nanti di sini akan dibikin menjadi 4 lajur dan masing-masing memiliki lebar sampai 4 atau 5 meter. Kemudian di sisi kanannya ini ya, karena kita tahu sumber air yang mengalir dari perbukitan yang ada di kawasan utara sini, ini selalu menjadi langganan penyuplai air hujan yang datang dari bukit ke arah sirkuit, sehingga kawasan sirkuit dan area parkirnya selalu tergenang air, selalu ada titik-titik banjir di sini. Sehingga jalur yang ada di sebelah kanan atau selokan yang di sebelah kanan, terutama pengendali banjir ini saat ini sekarang dalam tahap pelebaran, yang mana dulu hanya memiliki lebar sekitar 1,5 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter. Teman-teman bisa lihat untuk tembok beton yang ada di sisi kanan situ ya. Jadi ini tembok beton yang ini sudah mengendali banjir, namun sekarang dilakukan pelebaran sekitar menjadi 3 meter kurang lebih, dilakukan supaya lebih maksimal untuk mengendalikan air yang datang dari perbukitan, deretan perbukitan yang berada di sisi utara sirkuit Mandalika ini, sehingga bisa mengatasi banjir, bisa mengurangi genangan air yang datang. Ya, sedikit ada antrian di depan untuk alat berat maupun kendaraan yang sedang lewat. Jadi kita menunggu sebentar. Oke, kita bisa tunjukin ke kalian sambil kita menunggu jalur lebih longgar dilalui. Di depan situ merupakan kantor PP yang merupakan gudang di mana peralatan untuk proyek sirkuit seperti alat berat, kemudian ya perkantoran, kita bilang kantor sementara terutama, juga sudah kita melihat untuk area halamannya yang sudah dilakukan pemadatan atau pembongkaran sebagai badan jalan dari jalan provinsi yang melintas dari bundaran bypass yang barusan kita lihat di awal durasi sampai menuju ke sisi barat sirkuit Mandalika. Nah, di sini pemadatan perkerasan terus dilakukan yang seperti kita lihat ya. Oke, sepertinya boleh kita mulai bergerak sedikit sekarang. Ya, buat kalian semua yang udah ikut gabung di sini, terima kasih banyak, dan saya doakan semoga tetap sehat walafiat dimanapun ya kalian berada, dan semoga kita diberikan kelancaran baik itu aktivitas, segala urusan, dan dipermudah semuanya, amin, dan dilimpahkan terus rezeki kita, dan tetaplah kita semua dilindungi dimanapun kita semua berada, supaya kita bisa berjumpa di Mandalika atau terus sama-sama bisa mengamati maupun menyimak bagaimana perkembangan pembangunan dari Mandalika atau infrastruktur yang ada di sekitar Mandalika ini. Jadi hari ini sangat cerah, cuaca yang sangat-sangat bagus. Jadi alhamdulillah bisa kita nunjukin lebih jelas dilihat ya. Kalau kita di hari kemarin sempat sedikit ada mendung, ada hujan, gerimis dan sebagainya. Nah, di sini jadi ada bulldozer yang ada di depan kita itu, yang kita lihat sedang melakukan ini ya, meratakan tanah-tanah atau lumpur yang mengendap di atas aspal di sini.
dan ini supaya mengurangi terjadinya licin atau semacam apa ya, biar jalan di sini aspal yang ada di sini tidak membuat licin atau ya meratakan lah kita bilang, supaya lebih nyaman dilalui. Nah, itu sedang dilakukan oleh bulldozer yang ada di depan kita ini. Jadi dari sini masih juga kita pantau sebelah kiri ya, untuk progres dari jalan yang ada di sisi utara sirkuit, dan pagar-pagar sudah kita lihat semacam debris pagar di situ. Itu memang area parkir yang sudah disiapkan di sisi utara. Jadi nanti yang parkir di sebelah kiri dari jalan ini ya, buat teman-teman yang datang dari mana aja, akan di drop off sama akan diantarkan oleh shuttle bus gratis yang sudah disediakan pemerintah. Nah, yang datang dari arah bandara, yang datang dari Gili atau beberapa pelabuhan yang ada di Pulau Lombok, seperti yang sudah kita kupas di beberapa gerbang kedatangan penonton maupun pengunjung Mandalika, nantinya akan disediakan bis-bis atau shuttle bus untuk mengantarkan kalian langsung menuju Mandalika menonton di sini. Nah, di sini kemarin kita lihat di saat WSBK ya teman-teman, ini merupakan gerbang dari Pertamina, kita bilang Pertamina Enduro gitu. Jadi semua pada parkir di sini, shuttle busnya mengantar para penonton dan pengunjung. Sekarang sedang dilakukan pelebaran, dan oh ya, hujan tetap mengguyur ya di sini ya, dari mulai musim hujan sampai kemarin malam, bahkan tadi pagi juga sempat gerimis. Nah, di kejauhan sini sudah terlihat tuh atap-atap deretan pedok atau garasi dari sirkuit Mandalika. Mungkin yang belum pernah, yang baru gabung mungkin pengen lihat lebih dekat sedikit, saya akan zoom sekali. Oke, namun terhalang oleh precast, tembok precast yang ada di depan sini. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan saja dulu ke arah lebih barat untuk melihat progres dari jalan provinsi yang akan dilakukan pelebaran atau pembuatan menjadi 4 lajur di sini. Ya, selain pelebaran untuk jalan provinsi ini ya, di sisi kanan juga yang merupakan tempat tinggal atau kawasan penduduk sekitar atau warga yang masih tinggal di sini, seperti yang sudah kita kupas kemarin, akan ada penataan supaya lebih enak dipandang. Jadi buat warga atau ya buat warga yang tinggal di sini sudah menyetujui, sudah sanggup untuk direlokasi. Dan bagi yang terutama yang direlokasi adalah warga yang masih menempati lahan milik ITDC ya, itu di sebelah kanan. Nah, ini gerbang VIP teman-teman, di sebelah kiri kita sudah kita lihat rata dengan tanah untuk musola yang berwarna putih kemarin berdiri di sini. Nah, jadi yang masih mendiami ya, menduduki atau masih yang menempati lahan milik ITDC, itu mereka akan direlokasi ke lahan ITDC yang lain, ke HPL yang lain, tidak jauh dari titik sini ya. Jadi tetap mereka bisa membuka usaha, tetap mereka bisa melakukan bisnis. Dan buat yang sudah memiliki lahan sendiri, seperti sertifikatnya sudah ada atau kelengkapan dokumen memang tanahnya bukan tanah ITDC, nah mereka juga akan dibantu oleh pemerintah, mereka akan dibantu oleh ITDC untuk penataan atau mempersolek bangunan mereka supaya lebih sedap dipandang dan pokoknya enak dilihat. Karena MotoGP ini adalah ikon ya, ikon yang benar-benar gimana gitu, karena kelas dunia, berkelas internasional balapannya, sehingga untuk image sekaligus tujuan kita untuk branding gitu kan, supaya enak dilihat. Karena seperti kita kan kalau ketemu siapa atau enggak nyangka ketemu siapa, itu kan kesan pertamanya itu ada di pandangan pertama, bukan begitu? Nah, jadi inilah kenapa akan dilakukan penataan supaya ada yang namanya pandangan pertama. Begitu penonton pengunjung tiba di kawasan Mandalika atau mulai masuk di dalam sirkuit, jadi pemandangan pertama ini akan memberikan kesan yang bagus untuk Mandalika, terutama untuk Indonesia sendiri. Oke, teman-teman, kita sudah kita sudah sampai di segmen kedua, ujung segmen yang kedua dari proyek pelebaran jalan bypass di sini. Nah, sedangkan untuk yang segmen yang ketiga, yang pertama kita harus lolos lagi ke Masjid Bilal barusan. Jadi di sini
kita nggak lanjutin dulu ke arah bypass, kita nggak lanjutin ke arah barat sana karena segmen 3 dan segmen 2 barusan sudah kita lihat yang mana itu lebih diprioritaskan penuntasannya, pengerjaannya dan sebagainya untuk gelaran MotoGP itu teman. Jadi yang kita amati seperti di titik yang barusan sudah jelas sama-sama kita mengamati. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu, dan untuk segmen yang ke-1 nanti akan kita kupas lagi ya di video berikutnya kalau sudah mulai dilakukan progres dan dilakukan pengerjaan yang lebih terlihat signifikan. Oke, mungkin ini saja dulu di video kali ini yang bisa kita bagikan, dan tikon yang ke-16 ada di depan sana. Kurang lebihnya mohon maaf udah nyimak sampai akhir durasi juga. Terima kasih banyak ya. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.